Halo Sobat Kampus, jumpa kembali dalam Untirta News. Kami akan menghadirkan berita fakta yang informatif dan edukatif mengenai dampak G20 Indonesia dalam aspek perekonomian dan pendidikan, kasus dugaan penyakit hepatitis akut misterius, dan pelaksanaan UTBK SBMPTN di kampus Untirta. Bersama saya, Karimah Aljamalat, inilah Untirta News selengkapnya. Berita pertama terkait G20 Indonesia sebagai forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. Untuk mempresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Inilah informasi selengkapnya. Ya Sobat Kampus, akhir-akhir ini ramai dibicarakan mengenai Indonesia menjadi pemegang presidensi G20 2022. Tepatnya pada tanggal 30 sampai 31 Oktober 2021 telah dilakukan serah terima pada KTT di Roma. Sedang banyak yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi G20 2022 ini. Lantas, apa dampaknya pada pendidikan serta perekonomian di Indonesia? Berikut informasi selengkapnya. G20 merupakan forum kerjasama multilateral yang akan diselenggarakan di 19 kota seluruh Indonesia. Akan ada 150 pertemuan yang akan dihadiri oleh 20.988 delegasi yang terlibat di dalamnya, yang berasal dari 19 negara utama dan Uni Eropa serta organisasi internasional akan turut menghadiri G20 2022 ini. Dengan tema Recover Together, Recover Stronger, melalui tema tersebut Indonesia bermaksud ingin mengajak dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung serta pulih dan tumbuh lebih kuat yang berkelanjutan. Fokus utama dalam forum ini mencakup tentang perekonomian dunia serta isu-isu lainnya, yang dimana Indonesia juga menghadirkan UMKM untuk turut dalam G20 2022 ini. Serta dunia pendidikan juga dihadirkan dalam G20 2022 ini. Kita sejenak melihat sejarah tentang G20 terlebih dahulu, di mana G20 itu dibentuk tahun 1999 dari 7 negara maju, tetapi perkembangannya merangkul negara-negara berkembang, sehingga saat ini ada 20 negara yang masuk G20 tersebut, yang kesemuanya memberikan andil yang cukup besar terhadap perekonomian dunia. Nah, tahun ini Indonesia menjadi host dari presidensi G20, akan memberikan banyak sekali manfaat bagi bangsa Indonesia ini. Seperti ini menunjukkan bahwa Indonesia juga telah sukses itu melewati pandemi COVID-19, kemudian menunjukkan juga eksistensi bangsa Indonesia sebagai negara berkembang di kancah internasional. Seperti yang disebutkan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, bahwa akan ada penambahan sebesar lebih dari 7 triliun dari acara G20 tersebut. Artinya dampak terhadap perekonomian Indonesia itu akan sangat besar sekali. Kemudian akan ada peningkatan konsumsi masyarakat sebesar 1,7 triliun dengan adanya kegiatan tersebut. Selain ekonomi langsung, juga ada dampak terhadap ekonomi kreatif, terhadap pariwisata,
di mana menurut Menteri Ekonomi Kreatif dan Pariwisata akan ada tambahan wisatawan mancanegara yang masuk itu sekitar 3,4 juta. Di samping itu akan ada penambahan lapangan tenaga kerja bisa mencapai 700.000 orang. Selain itu, pemerintah juga mensupport UMKM untuk lebih proaktif dalam gelaran G20 ini. Sehingga banyak sekali UMKM yang terlibat, sekitar 30.000 UMKM yang terlibat dalam acara ini. Sehingga di sini ada sinergitas dari pemerintah terhadap UMKM. G20 ini akan bersifat atau memberi makna gotong royong, memunculkan makna gotong royong. Artinya apa? Setelah kita melewati pandemi COVID-19 ini, kondisi pendidikan itu seperti terdampak yang sangat besar. Sehingga diharapkan setiap anggota negara G20 itu bisa bahu-membahu, bekerja sama supaya bisa memperbaiki lagi keadaan. Dalam hal ini adalah pendidikan, perekonomian, atau keuangan dunia. Tetapi ada aspek-aspek lain seperti pendidikan, kesetaraan gender, investasi, dan lain-lain. Sehingga di sini peran mahasiswa sebagai kaum milenial ya, yang kaum influencer juga itu bisa berperan aktif dalam menyukseskan G20 ini dengan menyebarkan, memberikan informasi yang baik dan benar terkait presidensi G20 tersebut. Sebagai future leader, mahasiswa itu bisa belajar banyak karena yang dibahas dalam G20 ini adalah hot isu atau isu-isu terkini yang mungkin itu bisa dipelajari di bangku perkuliahan, sehingga di kemudian hari jika mahasiswa tersebut akan menjadi atau pemegang di pemerintahan bisa memahami tentang aspek-aspek apa saja yang ada di presidensi G20 tersebut. Saat pertama kali dibentuk, G20 bertujuan untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan dalam rangka mewujudkan stabilitas keuangan internasional. Secara umum, tujuan G20 ini adalah untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, serta inklusif. G20 ini merupakan bagian dari proses penting mengawal dan memastikan isu prioritas, gagasan, dan aspirasi agar dapat diadvokasi dan diformulasikan dengan baik, sehingga akan menjadi komitmen secara bersama-sama. Semoga lewat presidensi G20 Indonesia ini, kita dapat memanfaatkan momentum ini untuk bangkit dan pulih pasca pandemi. Tim melaporkan untuk Untirta TV. Berita selanjutnya terkait kasus dugaan penyakit hepatitis akut misterius yang menggemparkan beberapa wilayah di Indonesia setelah diumumkan pertama kali pada 27 April 2022. Berikut berita selengkapnya. Telah terjadi dugaan kasus hepatitis misterius akut yang menggemparkan di beberapa wilayah. Disebut misterius karena hingga saat ini masih belum diketahui penyebab maupun patofisiologinya. Lalu bagaimana kronologi dari kasus misterius ini? Berikut informasinya untuk Anda. Hepatitis merupakan peradangan pada hati atau liver. Kondisinya disebabkan mulai dari infeksi virus, kebiasaan mengonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, penyakit autoimun, dan infeksi cacing hati. Jika disebabkan oleh infeksi virus, maka hepatitis bisa menular ke orang lain. Hepatitis sendiri itu sebenarnya definisinya apa? Hepatitis sendiri adalah
suatu infeksi-infeksi kuman-kuman virus yang bisa menyebabkan gangguan di penyakit di hati. Nah, terbagi berapa banyak? Sampai saat ini jenis virus hepatitis itu sudah terbagi menjadi 6. Tapi yang paling banyak dibahas di Indonesia masih hanya 3 saja, yaitu hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Nah, 3 ini kaula muda semua perlu mengetahui bedanya. Karena memang gejalanya berbeda-beda dan cara penyembuhannya juga berbeda-beda. Nah, pertama saya akan masuk ke hepatitis A terlebih dahulu. Apa itu hepatitis A? Hepatitis A sendiri adalah suatu infeksi kuman dari hepatitis ini di mana penularannya itu didapatkan melalui makanan. Jadi untuk teman-teman semua, apabila teman-teman terkena hepatitis A ini, biasa semuanya itu pasti dari penularan makanan dan minuman. Nah, berbeda dengan hepatitis B dan C, hepatitis A ini gejalanya sangat terlihat jelas. Biasanya, apabila kita makan makanan minuman yang terkontaminasi dari virus hepatitis A ini, 1 minggu kemudian gejalanya akan timbul. Biasanya kita akan mulai panas badan, rasa tidak enak di bagian perut kanan karena hati kita bengkak karena infeksi kumannya, kadang-kadang kita merasa mual muntah, dan apabila 3-4 hari setelahnya itu tidak diobati dengan baik, biasa seringkali akan ada timbul gejala berupa mata menjadi berwarna kuning. Nah, kalau sudah sampai di tahap ini, biasanya pasien-pasiennya baru berobat ke rumah sakit. Nah, namun perlu diketahui hepatitis A ini, meskipun gejala terlihat heboh ya, terlihat pasiennya mengerikan, ini adalah jenis virus hepatitis yang paling mudah disembuhkan. Di mana hanya dengan perawatan di rumah sakit atau bahkan kadang-kadang untuk kasus yang ringan bisa rawat di rumah saja, bisa sembuh dalam waktu 1-2 minggu setelah pengobatannya. Berbeda dengan hepatitis B. Hepatitis B sendiri ini dan hepatitis C, penyembuhannya, mekanisme penyakitnya jauh lebih kompleks dibandingkan hepatitis A. Ini sangat penting diketahui karena memang hepatitis B dan C ini rawan untuk menginfeksi anak-anak usia muda. Kenapa seperti itu? Hepatitis B dan hepatitis C penularannya tidak melalui makanan, melainkan melalui darah dan cairan tubuh. Dimana mohon maaf nih, pada kasus-kasus anak-anak muda ini, ya, seperti kita ketahui sekarang, zaman sekarang makin banyak kehidupan seks bebas ya. Atau anak-anak usia remaja yang aktif secara seksual dan penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba, di mana di situ kadang-kadang dilakukan penyuntikan bergantian menggunakan jarum yang sama dari satu orang ke orang lainnya. Nah, kasus-kasus seperti ini sangat rawan untuk menularkan infeksi-infeksi hepatitis B, hepatitis C kepada sesama pengguna atau sesama satu orang ke orang lainnya. Nah, ini penting sekali untuk teman-teman muda tahu, karena kalau mengerti ini, teman-teman muda pasti akan pikir-pikir lagi apabila mau melakukan hal-hal seperti ini. Hepatitis B dan hepatitis C ditularkan melalui cairan tubuh dan darah. Untuk itu kenapa apabila seseorang berhubungan seksual melalui air mani laki-laki atau untuk melalui cairan tubuh wanita, nah itu bisa menular. Begitu juga dengan penggunaan jarum suntik, penularan melalui darah itu sangat mungkin terjadi apalagi menggunakan satu jarum bergantian. Gejalanya berbeda dengan hepatitis A. Hepatitis B dan hepatitis C ini tidak ada gejalanya atau tidak semua ada gejalanya. Apabila seseorang terinfeksi hepatitis B atau hepatitis C, biasanya dia tidak sadar. Pada beberapa kasus, memang ada gejala-gejala seperti tidak enak badan, rasa sedikit mual, atau rasa badannya ada rasa panas hangat-hangat dikit. Tapi biasanya anak-anak muda kalau seperti itu pikirannya hanya flu biasa dan tidak akan pernah berobat. Padahal mereka terserang infeksi hepatitis B atau hepatitis C. Nanti baru diketahui ketika baru melamar pekerjaan, mau mendaftar untuk bekerja atau untuk sekolah lebih tinggi lagi, ketika pemeriksaan kesehatan ternyata hepatitis B atau hepatitis C-nya positif. Ini penting sekali untuk diketahui bahayanya karena sampai saat ini untuk hepatitis B itu adalah merupakan penyakit yang belum bisa disembuhkan secara total. Atau bila sudah terkena, ilmu kedokteran saat ini hanya bisa menjaga agar kumannya tidak aktif. Tapi untuk penyembuhan totalnya akan sangat sulit sekali. Nah, namun berbeda dengan hepatitis C mulai tahun 2017 ini pengobatannya sudah sangat maju. Sampai saat ini tingkat kesembuhannya dengan pengobatan yang tepat sudah mencapai 90% atau 95% dengan pengobatan yang tepat. Tapi harga obatnya tidak murah. Harga obatnya bisa mencapai puluhan juta sekali pengobatan dan pengobatannya pun berbulan-bulan. Kemudian apa yang harus dilakukan nih kalau misalnya ada hal-hal yang sudah dilakukan mungkin oleh anak-anak muda yang hal-hal berisiko itu sudah dilakukan tapi ingin tahu saya ini sekarang sakit apa enggak. Nah, ada beberapa pemeriksaan laboratorium yang bisa digunakan untuk mengetahui apakah kawan-kawan terkena penyakit hepatitis atau tidak. Untuk hepatitis B bisa dilakukan pemeriksaan lab. Yang paling penting adalah
HBsAg atau antigen dari hepatitis B. Cukup datang ke lab-lab terdekat, periksa itu. Kalau hasilnya positif, segeralah berobat ke dokter karena itu artinya Anda positif menderita hepatitis B. Meskipun saat itu tidak ada gejalanya sama sekali. Untuk hepatitis C yang perlu diperiksakan adalah anti-HCV. Apabila anti-HCV-nya positif, sama, tidak ada gejala sama sekali, segeralah berobat ke rumah sakit terdekat, ke dokter ahli terdekat. Nah, kalau tidak diobati, apa yang terjadi? Nah, hepatitis B dan hepatitis C yang tidak diobati, kerusakannya akan berjalan perlahan-lahan di liver, sehingga pada stadium akhir akan terjadi yang namanya kegagalan fungsi hati, kerusakan liver permanen di mana ini tidak bisa disembuhkan, atau yang lebih mengerikannya lagi dapat terjadi kanker hati. Di mana kalau sudah kasusnya sampai ke kanker hati ini, sebagian besar kasusnya itu sangat sulit sekali untuk diobatinya. Hingga tanggal 15 Mei tahun 2022, diduga ada 18 kasus yang bergejala hepatitis akut misterius di Indonesia. Sejumlah peneliti menyebut hepatitis akut tersebut disebabkan oleh adenovirus. Adenovirus adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan infeksi pada mata, usus, paru, dan saluran nafas. Namun di sisi lain, hepatitis akut memberikan dampak infeksi yang cukup parah. Untuk menghindari penyakit hepatitis akut misterius ini, pastikan rutin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, mengonsumsi makanan yang dimasak hingga matang, tidak berbagi alat makan dengan orang lain, dan menghindari kontak fisik dengan orang yang sedang sakit. Tim melaporkan untuk Untirta TV. Lalu, bagaimana situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan UTBK di kampus Untirta? Mari simak informasi berikut ini. Pada tanggal 18 Mei 2022, Untirta dijadikan tempat untuk melaksanakan ujian tulis berbasis komputer. Ini merupakan gelombang pertama yang dilakukan di kampus Untirta. Lantas, bagaimana kesan para peserta dalam mengikuti UTBK? Berikut informasi untuk Anda. Pada tanggal 21 Mei 2022, Wakil Rektor Untirta Dr. Haji Aceh Hasani Doktorandus MPD juga mengatakan bahwa UTBK di Untirta berjalan dengan baik. Ia juga mengatakan bahwa ada 3 titik lokasi untuk dijadikan pusat tes tersebut: Ciwaru, Pakupatan, dan Sindang Sari. Tetapi ada juga yang menggunakan lokasi sekolah SMA untuk melakukan UTBK tersebut. UTBK di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berjalan dengan baik. Yang di Untirta kita pusat di Pakupatan, kemudian ada di Ciwaru, di FKIP, kemudian ada di SMA. Jadi ada 3 titik, termasuk yang di Sindang Sari ya, Kita masih menggunakan sebagian kecil sekolah tempat UTBK. Tahun ini di Untirta jumlah pendaftar ini ada penurunan ya. Biasanya tahun yang lalu kita di 30.000, kemudian tahun ini peserta ada di 20.000 pendaftar, dan itu juga sebagian ada yang tidak ikut serta ya, ada yang tidak hadir, persentasenya sangat kecil gitu. Kita membagi gelombang untuk UTBK 2 gelombang di 2 kabupaten, di 2 kota ya, yang di Serang dan di Tangerang. Untuk gelombang 1 ini kita lakukan sampai hari Senin, dan gelombang 2 sampai minggu yang akan datang hari Sabtu. Saya berharap dari hari ke hari makin baik, pelaksanaan makin profesional, kemudian peserta diharapkan juga makin fair, panitia makin mampu menjelaskan dengan baik, dan harapan terakhir para peserta tes mudah-mudahan banyak yang lulus ya. Karena pada tes UTBK ini untuk Untirta menerima 30% ya, atau 50% dari penerimaan total. Kita menerima dari jalur SNMPTN itu 20%, kemudian dari UTBK itu 50%, dan dari Mandiri 30%. Mudah-mudahan yang 50% ini dapat dicapai oleh para calon mahasiswa kita dengan baik. Peserta UTBK yang bernama Safa Nabila berasal dari MAN 1 Kota Serang. Ia berminat untuk mengambil jurusan Hukum Untirta. Kemudian,
Ia menuturkan bahwa persiapan untuk UTBK baru saja dilakukan dan mengikuti les online seperti Zenius dan Tryout Online. Ia menuturkan bahwa fasilitas di Untirta pun terkesan bersih dan tidak banyak sampah. Nama saya Safagian Nabila dari Man 1 Kota Serang, ngambil hukum di Untirta. Sebenarnya harusnya SMA itu kan saintek ya. Nah saya linjur, jadi baru-baru ini aja sih belajarnya. Ikut lesnya di Genius aja. Kebersihannya bagus sih, rapi juga, terus kelihatannya juga nggak yang banyak sampah-sampah kayak tempat-tempat lain, jadi bersih. Saya Nafi Hafira dari SMA 2 Krakatau Steel Cilegon. Saya sosum. Sebenarnya materi itu kayak sama aja yang kayak dipelajarin, tapi kayak lebih mendalam gitu. Kalau yang soal yang saya dapat sih gitu, kayak gitu. Menurut saya sih udah memadai ya, komputernya enak, gede, terus ruangannya dingin, bersih gitu. Itulah kesan para peserta UTBK di kampus Untirta. Bagi kalian yang mengikuti UTBK, jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan dan berdoa untuk hasil yang maksimal. Tim melaporkan untuk Untirta TV. Informasi tadi merupakan penutup perjumpaan kita hari ini. Saya, Karima Aljamalat beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Untirta News hanya di kanal YouTube Untirta TV. Terima kasih dan sampai jumpa.